Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita bisa menikmati indahnya pemandangan di pagi hari. Kita bisa menikmati segarnya udara di pagi hari. Kita bisa menikmati hijaunya pegunungan di pagi hari. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tak mampu rasanya alat-alat yang canggih sekalipun menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Wa in ta'udu ni'matallaha la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Walaupun lautan dijadikan sebagai tinta dan pepohonan yang ada di pegunungan di daratan sini dijadikan sebagai penanya, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para pendengar, para pemirsa yang budiman. Dalam ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Baqarah, itu menjadi suatu pelajaran penting bagi umat manusia, di mana Allah memberikan isyarat kepada kita untuk tidak takabur, untuk tidak sombong. Kenapa? Karena sebetulnya manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Meski terlihat jasadnya begitu hebat, badannya, dadanya sispek, tangannya begitu kuat, kakinya begitu gagah, tapi pada akhirnya semua kembali kepada tanah. Dari tanahlah kita berasal, maka kita akan kembali kepada tanah. Allah ciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam alaihi salam, terbentuk dari tanah. Lain dengan makhluknya yang lain. Allah ciptakan jin atau iblis dari api. Allah ciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Tetapi manusia Allah ciptakan dari tanah. Sebab itulah semua asalnya dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Apa yang kita sombongkan? Mobil yang kita miliki tak akan kita bawa mati. Motor yang kita miliki tak akan kita bawa mati. Harta benda yang kita miliki, tanah, rumah, dan lain sebagainya, tidak ada yang kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanyalah kain kafan dan amal ilmu kita.
Lantas buat apa kita sombong? Untuk apa kita sombong? Karena sebenarnya hidup ini adalah perjalanan. Ibarat perahu layar. Dia akan pergi dari satu dermaga ke dermaga yang lain. Begitulah hidup. Manusia mengalami berbagai macam alam. Dari mulai alam ruh, di mana pada saat itu manusia diciptakan dalam bentuk ruh, belum ada jasad. Pada saat itu semua manusia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Tatkala manusia itu masuk ke alam yang kedua, ke alam rahim, di mana manusia itu sudah mulai dibentuk jasadnya, diberikan kulitnya, diberikan bentuk mukanya, diberikan tangan dan kakinya, diberikan telinganya. Selama 9 bulan di dalam kandungan ibu kita, kemudian lahirlah kita. Ketika lahir, maka manusia ini pun mulai melupakan apa yang dia imani sewaktu dia berada di alam ruh. Pada saat di alam ruh dia berkata, "Atashhadu bi anna rabbak?" Apakah kamu yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna ya Allah. Betul, kami percaya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ketika lahir lupa semuanya, tak ingat semua. Fa'abawahu yunajisani au yunasirani. Maka orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Muslim. Beruntung bagi kita yang beragama Muslim, kita dilahirkan keadaan agama Islam. Bagaimana mereka yang dilahirkan dalam keadaan non-Muslim, di lingkungan non-Muslim? Disinilah akal yang diberikan oleh Allah berperang. Bagaimana tidak? Banyak di luar sana orang-orang yang non-Muslim kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena menggunakan akal dan pikirannya. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang Islam yang kemudian dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena akal pikiran. Banyak manusia-manusia di luar sana yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, tetapi hanya mengandalkan pikiran saja. Hanya pikiran yang diandalkan, akal, tetapi tidak dengan hati. Padahal manusia diciptakan ada hati dan ada akal. Qalbun salim, hati yang selamat akan membawa jasadnya kepada keselamatan. Tetapi ketika hati ini busuk, ketika hati ini penuh dengan penyakit-penyakit hati, maka jasadnya pun terbawa kepada keburukan. Para pemirsa yang budiman, salah satu daripada penyakit hati adalah sombong tadi. Kesombongan, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling pintar, merasa paling bisa. Ini biasanya yang dimiliki oleh para penguasa kita, para pejabat kita. Mereka khilaf, mereka lupa. Ketika masih kecil mereka tidak bisa apa-apa. Ketika mereka masih sekolah SD, mereka masih butuh bantuan dari guru-guru mereka. Tapi ketika sudah menjabat, lupa semuanya. Lupa siapa yang pernah menolongnya,
lupa siapa yang pernah membantunya belajar, lupa siapa yang mendidiknya, lupa siapa yang pernah berjasa kepada dirinya, lupa. Hadirin yang budiman, penyakit hati hanya bisa diobati dengan zikir, mengingat kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.